أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب على ما نوى به شيخنا. الفاتحة. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف: من عرف الحق أي من تحقق في مقام المعرفة بالله شهده في كل شيء أي رآه ظاهرا في أعيان الموجودات فلا يستوهش من شيء ويأنس به كل شيء كما تقدم في نعت العارفين. Siapapun laki-laki, perempuan, tua, muda, arafal haqqa, inya sudah pinandu kisah Allah Ta'ala, inya sudah pinandu kisah Allah Ta'ala. Kisah Allah Ta'ala itu maksudnya adalah mazhar yang mengesahkan tentang Allah Ta'ala. Artinya mazhar yang mengesahkan tentang Allah Ta'ala yaitu makhluk. Yang makhluk ini kisahnya itu menunjuk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ketika lading itu menatak daging, maka pagat itu menunjuk kisahnya kepada Allah. Maksudnya nang kawa batatatak nang memamagat itu hanya Allah Ta'ala. Di mana tahu kisahnya? Di lading. Api diparakakan lawan kertas, luyuh kertas terbakar. Nah, maka hasil dari terbakar itu kisah yang menunjuk bahwa hanya Allah yang bercucul. Di mana tahu Allah yang bercucul? Yaitu di dalam cerita api. Jadi api itu punya cerita dua. Pertama kepada dirinya, yang kedua kepada Allah. Nah, kepada dirinya itu tidak ada cerita. Tidak ada. Kepada Allah ada cerita. Jadi api yang kita lihat ini, kalau dia menyucul kertas, maka luyuhnya kertas ini tidak menunjuk ke api. Itu artinya api kedada kesah. Luyuh kertas ini tidak ada menunjuk ke api. Tetapi luyuh kertas ini menunjuk kepada Allah. Maka apabila api itu ditujukan kisahnya kepada Allah, maka kisah api pun ada. Artinya api punya cerita. Apa ceritanya? Mengesahkan Allah. Apa kisah Allahnya di situ? Bacucucul. Melihat banyu, lalu melihat kisah Allah menghilangkan haus dan dahaga. Melihat lading, melihat kisah Allah. Apa kisah Allah di lading? Bahwa Allah lah yang bertata. Melihat lampu, maka melihatlah di lampu itu kisah Allah. Apa kisah Allah di lampu? Menerangi tempat. Jadi tarangnya tempat ini bukan ditujukan kepada lampu, tetapi ditujukan kepada Allah.
Dari karena itu dinamakan dalil. Dari karena itu dinamakan mazhar. Artinya semua panah itu menunjuk kepada satu tunjukan, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi semua, nggak ada satupun yang tidak menunjuk kepada Allah. Jadi saking asyiknya orang makrifat, kalau dia melihat lading hampir-hampir kadang-kadang kada lagi tekesah lading. Karena asyiknya dia memandang Allah, karena kisah Allah nampak di lading, sepertinya inya kada pinandu lagi merek lading itu apa. Kada pinandu lagi. Bentuknya kayak apa? Besi kah? Wajah angin kah? Hampir kada terbaca. Karena dia punya hati tujuannya bukan melihat lading. Tujuan hatinya ingin melihat Allah. Dan Allah sudah bertampai. Di mana Allah bertampai? Pada setiap sesuatu. Di antara sesuatu lading. Di antara sesuatu api. Di antara sesuatu obat dan lain sebagainya. Maka barang siapa mengenal kisah lading, sebenar-benar kenal, pasti ia melihat Allah di dalam itu lading. Barang siapa mengenal kisah api, sebenar-benar kisah, pasti ia melihat Allah di situ nampak. Minta dulu kalimatnya. Ini minta dulu kalimatnya. Perlu tafsir pulang. Barang siapa mengenal obat, minum ampih garing, pastinya melihat Allah di dalam cerita obat itu. Barang siapa mengenal diri, pastinya melihat Allah Subhanahu wa ta'ala. Asal pinandu. Lading ini kisahnya menunjuk kemana? Bukan ke lading. Tapi kisah lading menunjuk kepada Allah. Tuh orang pinandu di kisah lading. Api ini kisahnya menunjuk kemana? Ke dirinya. Enggak ada api menyucul. Enggak ada api mahangusakan. Mbah kisahnya ini kemana? Kisahnya ke Allah. Pinandu ngarannya kisah api. Barang siapa mengenal kisah api, pasti melihat Allah. Barang siapa mengenal kisah lading, pasti mengenal Allah. Pasti melihat Allah. Jelas? Paham? Kenapa begitu? Karena memang sudah lancak ulun sampaikan, Allah itu satu, mukhalafatuhu ta'ala lil hawadis. Kada serupa dengan makhluk. Dua, dari karena kada serupa, tidak ada yang tahu Allah Ta'ala itu kayak apa kecuali Allah itu sendiri. Tiga, dari karena nggak ada yang tahu kisah Allah, hanya Allah, dinamakanlah Allah itu sir, rahasia nang kada kawa dibuka-buka. Kuntu kanzan makhfiya, kada kawa. Manakala kita sudah mengenal kayak itu Allah, Allah kepingin cerita dirinya diketahui, maka diulahnya lah makhluk. Maka makhluk ini mengesahkan tentang Allah. Sudah rancak ulun mencontohkan piang kasilahu. Iktikat dak waktu belajar tauhid yang menyembuhkan kesilahu Allah. Hanya nggak ada dua, nggak ada tiga. Berperantara lah Allah menyembuhkan kesilahu, ada. Nang lain dari Allah adakah nang menyembuhkan? Kada. Cuma aku betakun suahlai kemburut lon Tuhan. Suahlah.
Kita harus langsung ke Tuhan. Sekarang pertanyaannya, suahlah burut lawan Tuhan. Suahlah. Nya ada, aku empat. Kalau RT manakah, jalan mana, gang mana, kalau. Nah, yang kita datangi makhluk. Ngarannya tukang urut. Iyalah. Utuh longor, ngarannya ngaran sidin. Datang kita ke sana. Assalamualaikum, salam, paman, lun kesilahu, mbah tukang urutakan. Ngomongnya kan ke makhluk, minta bantuannya kan ke makhluk, minta urutakannya lawan makhluk. Kenapa datang ke makhluk? Karena di sini sirrullah, sirrullah. Artinya di sini Allah batajalli. Kalau soal ingin sembuh kesilahu, Tuhan batajalli menampaikan kisahnya di sini. Di sini. Datangi pohon kenapa? Lain tajallinya. Apalagi datangi tukang tambal ban. Kada kawa lain tajallinya. Nang didatangi siapa? Tukang urut. Hah? Ya kan? Kenapa? Ilmunya dulu. Karena di sini tajallinya Allah. Buktinya datang diurutakan siden. Siapa yang gerakkan tukang urut? Sembuh penyakit kesilau. Siapa yang menyembuhkan? Allah. Kita kada berubah. Sekecil apapun, bahkan sebesar apapun godaan, kita kada tertipu. Hanya Allah yang menyembuhkan kesilahu. Kalau pangmah datang ke tukang urut tadi, terjebak kita, tertipu kita, terbunguli kita, etika, terubah. Tukang urut kita menyembuhkan kada. Kita malah dengan datangnya ke tukang urut makin melihat dengan mata tentang cerita Allah. Makin melihat. Kalau Allahnya nang mukhalafah itu kita kada kau memaham, tapi kita disuruh ma'rifat. Nah, supaya tumbuh ma'rifat, Allah tahu keadaan kita sebagai makhluk, dibikin cerita. Cerita ini yang membuat kita jadi yakin. Datang ke tukang urut, sembuh. Lalu orang-orang nang ma'rifat saat datang, saat beurut sudah sembuh. Inya merasa bahasa inya segalanya Allah. Inya bahasa inya yang bertafsir tetap kepada ilmu tauhid, tidak mengatakan Tuhan beikung, tidak mengatakan Tuhan belukup di tukang urut. Nah, kalau anu guru berarti Tuhan bersembunyi di tukang urut lah. Halusnya bang Tuhan. Tukang urut ya kucilak. Endek oksiden berarti halus lagi lah Tuhan bersembunyi di situ. Mustahil. Apakah tukang urut ini Tuhan? Tidak juga. Min ghairi ittihadin wala hulul. Jangan dipadahkan Tuhan ia tukang urut ia Tuhan. Jangan dipadahkan Tuhan belukup di tukang urut. Tidak. Cuma cerita Allah nampak diumpamakan oleh ulama. Satu, TV. Kada pang artis masuk ke TV, kada, cuma ceritanya nampak. Mun artis masuk TV, anu tersetrum. Tapi kalau kita melihat kisah si artis itu di layar kaca. Contoh kedua, matahari yang diandak caramin di bawah, ya kan? Di bawah. Ribuan kaca yang kita andak, nampaklah matahari di ribuan kaca. Apakah matahari jadi 1001? Enggak, tetap wahidun. Tetap. Kalau pang berubah jadi 1001 matahari, kada. Tupang nang di kaca tupang itu kisah nang di situ. Tupang nang sebutin iya juga.
lalu diarahkan si kaca tadi menghantam kepada kertas nang lawan kaca pembesar misalnya, benyala, ya kah? Kertas, ya kah? Ya kah? Nah, benyalanya nenek matahari kita nang menyucul matahari berapa buting? Syuting kada 2 kada 3. Cuma kita melihat kada kawa langsung melewat kaca. Kita kada kawa langsung melihat Allah mun kada melewat makhluk. Dari makhluk ini kita bisa melihat oh, Allah begini, Allah begini, Allah pemurah, Allah alim, Allah sugih. Di mana kita tahu? Nih nang ada. Orang arif melihat alam semesta, melihat Allah. Orang arif. Amun Abdul Arif dia asyik dengan Allah, dia senang dengan Allah, dia memuji dengan Allah. Kenapa? Dia melihat. Orang melihat kada kau dibunguli, dia melihat. Man arafal haqqa, barang siapa bujur pinandu lawan kisah Allah, melihat lading pinandu, jualan bahari pinandu juga aja, melihat api pinandu, ya kah? Melihat apa lagi lampu pinandu. Tidak ada perubahan. Ini matahari, ini matahari, ini matahari, matahari. Bermacam-macam matahari di kaca, tetap satu yang namanya matahari. Banang ada nih bang, ini namanya kisah. Ini yang disebut mazhar. Ini yang disebut bayanullah. Mudahan paham. Ini kita begamatan karena belajaran kada ceramah dan kitabnya kayak ini. Begamatan naik, namun kada paham juga makan kacang nggak dulu, menggogodoh wa dulu. Ya kan? Nah. Iya kan? Saking asyiknya orang melihat lading itu tujuannya melihat Allah, kadang-kadang dia nggak tahu betul cerita lading, nggak tahu betul. Jurang lading itu mereknya apa? Nakar sote itihinya. Anu bahannya apa? Kersawat juta itihi. Nang kaya ikam tuh kendaraan. Kenapa jadi cengang kesepion? Karena ada cewek bungas di belakang. Tujuan ikam ke sepion ini bukan melihati sepion, tapi melihati bebinian yang ada di dalam situ. Karena melihati bebinian, takuni orang sepionnya merek apa? Nah, ngerti itu hiji kam. Undani mengitihi nang bebiniannya itu nah. Itu misal. Asik dengan bebinian tadi, nah bungasnya aja. Sepion ini kelihatan. Dilihatnya, tapi dia asik dengan bibinian yang di belakang itu sampai jurang warna sepion apa akal titihin daginya kedinya unda asik lawan bibinian itu. Nah, itu misal orang asik. Perlu sebenarnya kita anak-anak muda sudah mulai paham sifat 20 dari awal balik. Dan sudah bujur mulai mengerti paham makrifat kepada Allah. Hingga yang kita tuju memang kada kawa diubah, hanya Allah. Kemana lagi memandang? Ainama tuwallu fasamma wajhullah. Kemana ayo? Apa gerang naik cengangi lain? Kada ada. Semua yadullu ala Allah. Semua, nggak ada satupun yang nggak yadullu ala Allah. Ainama tuwallu fasamma. Semua yang kau pandang itu wajhullah, yakni wajhun ilallah, yakni dilalatun ilallah. Semua menunjuk kisah kepada Allah. Nggak ada kisah yang lain. Jelas? Mudah aja kalau memaham lah. Paham aja kalau. Nah. Ya kan? Jadi kenapa kada Tuhan nang beikong mencungol? Mustahil. Urangnya mukhalafatuhu ta'ala lil hawadis. Urangnya ini la ya'lamullaha illallah. Orangnya ini sirrun. Kada kawa dibuka-buka.
Lalu Nabi berucap lewat hadis qudsinya, katanya Allah, aku ini rahasia yang gak bisa dibuka-buka, tapi kubuka cerita diriku. Di mana? Al-insan sirri. Makhluk inilah kisah kemukhalafahanku. Makhluk inilah nang rahasia tersembunyi yang kada bisa ikam buka-buka. Barang siapa memandang makhluk, melihat Allah. Barang siapa mengikuti makhluk, melihat Allah. Kenapa? Ya karena al-insan sirri. Mudahan paham. Oleh karena itu, Ar-Rahman 'allamal Qur'an, khalaqal insan, 'allamahul bayan. Katanya Habib Ali dalam Sahihul Maulid, dalam Maulid beliau, ولا شك أنه صلى الله عليه وسلم هو الإنسان المقصود بهذا التعليم من حضرة الرحمن الرحيم. Dan kata Habib Ali, kita kada ragu, yang dimaksud Ar-Rahman allamal Quran khalaqal insan. Al-insan al-maqsud di sini huwa sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. ولا شك أنه صلى الله عليه وسلم هو الإنسان المقصود بهذا التعليم، يعني علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان. Habib Ali yang menerang. Paham? Jelas? Nah, kalau begitu, kalau udah Rasulullah zahir, apalagi tugasnya kita mencintai dan memuji. Udah, apalagi? Apalagi? Mencintai dan memuji. Habib Ali bilang an jamalin, Rasulullah orangnya elok, jamal. Masyhudin bil ain, bukan bil qalbi. Udah kelihatan. Masyhud bil ain, ya jamalan qad tajalla bil masyarik wal magharib. Tinggal kita mencintai dan memuji. Walau anna amilna kulla hinin li Ahmad maulidan qad kana wajib. Kalau kita puji Rasulullah setiap detik, setiap saat, hukumnya wajib, yaitu bujur. Apalagi sudah bujur jaka wajib dah. Kenapa? Orangnya tampai sudah, orangnya nampak sudah, maulah kada dipuji, maulah kada disanjung, maulah kada dibangga-banggakan. Kata Habib Ali lagi di suatu majelis, wa'lamu anna fikum Rasulullah. Semua jamaah, kata Habib Ali, ketahuilah di hadapan kalian ada Rasulullah. Apalagi udah? Apalagi? Nah, jadi inilah sebuah ilmu. Ketika awal Nabi Adam, Allah perintah malaikat, bangsa jin juga, usjudu li Adam. Bukan usjudu lillah. Usjudu li Adam. Kenapa? Karena Nabi Adam adalah mabhar. Karena menghormat dan membesarkan Nabi Adam sama membesarkan Allah. Iblis kada tahu itu. Iblis kada paham itu. Iblis berfatwa, kalau kau langsung kenapa berperantara? Nah. Usjudu li Adam. Fasajadu illa iblis aba wastakbar wa kana minal kafirin. Nabi akhir, yaitu Nabi kita, apa? Sama dengan usjudu li Adam, ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi
wa sallimu taslima. Allah perintahkan kita umat Nabi Muhammad, besarkan Nabi Muhammad, muliakan Nabi Muhammad seperti malaikat dulu disuruh sujud menghormatkan Nabi Adam. Malaikat lulus, iblis kada. Oleh karena itu innallaha wa malaikatahu, ini lulus sudah, nggak perlu diperintah lagi nih, malaikat sudah disebut aja Allah, malaikat tinggal. Ya ayyuhalladzina amanu, orang-orang yang beriman umatnya Nabi Muhammad, sallu, nyawa aja lagi je Tuhan. Kalau nyawa anak selamat, sallu alanna. Sallu itu perintah sama dengan usjudu li Adam. Mudahan. Nah, oleh karena itu Rasulullah udah zahir, tinggal kita jangan menginjak-injak, menghilangkan cahayanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah udah nampak, Rasulullah udah zahir. Oleh karena itu orang yang maulid tiap hari itu nggak salah. Kalau bulan maulid nih juga maulid kada. Coba aja sembahyang yang 5 waktu aja wajib baca salawat tahiyat akhir. Ayo, padahal aqimis shalah li zikri. Ini salat urusan sama Allah. Kenapa dibuat mendoakan Rasulullah? Rasulullah al-insan sirrullah. Man arafal haqqa, barang siapa sudah bujur pinandu kisah Allah, ai man tahaqqaqa, barang siapa nang sudah mantap bujur fi maqamil ma'rifati billah, pada satu makom, yaitu rasa di dalam hati yang sudah mantap, namanya makom. Yang disebut makomnya ini ma'rifat, pinandu billah. Barang siapa bujur pinandu, ada aplikasi pinandu di hatinya. Mintu aja ajak bahasa HP. Ajak bahasa HP itu aplikasi pinandu ada di hati. Aplikasi sabar, aplikasi syukur, aplikasi husnudzan, ini ada. Entah kena nang HP-nya memori card-nya halus ya, nang lalu tuh memori tidak cukup. Nah ini ngalih nih, memori tidak cukup. Lalu kepintaran orang beda-beda, pahaman orang lain-lain. Kadang-kadang di sini SMS bahasa Arab, tapi yang menerima kada mampu, timbul kotak-kotak. Iya, khatibin nas ala qadri uqulihim. Nah, syahidahu fi kulli syai. Barang siapa bujur kenalnya kisah Allah tuh bujur, pasti syahidahu, inya melihat Allah Ta'ala tadi dengan sebutan musyahadah, bukan muayanah. Arti musyahadah melihat layar, bukan langsung. Melihat mazhar, bukan langsung. Kalau langsung namanya muayanah. Oleh karena itu asyhadu. Di mana nampak Allah? Min kulli syai. Pada apapun. Di mikrofon kisah Allah nampak, di lampu kisah Allah nampak, di semua. Bini kita mintai tolong yang lahakan kopi, mau lahakan bini misalnya, ujar kita, Masya Allah Tuhan sayang nyalon aku, iya kan? Iya kan? Tuhan pulang menyuruh, kada kau dihual, terima kasih hiji Tuhan inya, maka pian Tuhan nang menolongi, unda nyuruh bungulai, ini, unda nang menyuruh, terima kasih, maka inya kada terlibat Tuhan, nang mau lahakan kopi itu ulun melihat pian dalam ilmu tauhid. Nang mahasilakan kopi jadi manis tupian. Nah, di mana ulun melihat? Di awak bini ulun, Bang. Bini ulun kedumpat malah kopi, inya la haula wala quwata. Tapi kenapa pian suruh terima kasih? Unda nama nyuruh, jangan banyak takun. Jangan banyak takun. Sami'na wa ata'na. Tapi logika. Ini namanya mabhar, ya kah? Ini namanya perantara. Allah menyuruh beralasan
ialah ujar Tuhan, bujur ini harus diterima kasih karena siapa berterima kasih lawan Nini sama berterima kasih lawan aku. Logika. Terus saja Tuhan langsung ngomong aku berterima kasih, terima kasih lawan Nini aja nah jadi dah. Malam yashkurin nasa, lam yashkurillah. Mun orang malapas makhluk langsung ke Tuhan, kada diherani Tuhan bisa. Siapa yang ada berterima kasih lawan manusia, langsung terima kasih lawan Allah dan yashkurillah. Kada diherani Tuhan syukurnya. Anishkurli wali walidaik. Makasih pamanlah, jambanya sudah bolot. Nah duit paman. Siapa yang nyuruh? Allah. Maka di dalam Ihya Ulumuddin maridtu falam ta'udni. Ujar Tuhan unda garing nyawa kada dana meelanginya. Qal kaifa maridta ya Rabb wa anta rabbul alamin. Kenapa kisahnya pian sawat garing? Maka Tuhan. Maka Tuhan. Kenapa sawat kisahnya garing? Qala maridda waliyun min awliyai falam ta'udhu. Ada mau danang garing nyawa kada meelangi. Di situ cerita unda nampak, di situ kisah unda nampak nyawa kada meelangi. Siapa dia? Wali-walinya Allah. In uttahu wajadtani indahu. Nyawa munnya beelang ke situ sama terdapat unda. Apa lagi sudah? Dalam hikam juga dikatakan barang siapa ketemu wali maka orang itu cagar ketemu sama Allah. Subhana man lam yaj'alid dalil alaih. Nah yaitu Allah saking hebatnya Allah jadikan wali-wali, para nabi, para mazhar, kekasih-kekasihnya. Siapa ketemu orang ini sama ketemu Allah. Kawalah melapas mazhar. Mudahan paham. Nah terus yang kita lihat ini kisah Allah. Siapa yang ada? Siapa yang nampak? Cerita siapa? Sayyiduna wa Habibuna Muhammad. Said Ahmad Zaini Dahlan berkata, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidak kujadikan jin dan manusia, bahkan semua apa yang ada, illa liya'budun, melainkan hikmatnya lil ibadah. Enggak mungkin ibadah bisa dapat kalau enggak ada abid. Itu logika. Liya'budun lil ibadah. Il ibadah mana bisa dapat ibadah kalau kada ada abid? Tentu ada abid. Manil abid? Huwa sayyiduna wa habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dijadikan jin manusia semuanya di sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu karena. Nah oleh karena itu puji beliau, sanjung beliau. Jangan minta dipuji. Ini penyakit hati. Orang yang kenal sama Allah melihat. Kalau sudah melihat Allah, melihat mazhar Allah, memuji. Pasti muji. Dan tidak sempat lagi dia berpikir minta dipuji. Mencari-cari puji. Kenapa? Asik muji yang dilihat. Humasnya, hebatnya, alimnya, sugihnya. Yang sugih melihat kesugihan. Yang alim melihat kealiman. Yang jago melihat kejagawan, yang baik melihat kebaikan. Itu orang, kadada seorang. Karena semua kisah nggak ada menunjuk ke diri. Kalau nggak ada menunjuk ke diri, berarti kenal diri. Bila sudah kenal diri, arafallah, pasti kenal Allah. Man arafa nafsahu, faqad arafa rabbah. Nggak ada cerita ini ke diri kita, nggak ada. Semua cerita ini menunjuk ke orang. Bukan ke kita. Kalau sudah ke orang ceritanya, lihati orang itu. Mbah dilihati bang, dipuji. Disanjung. Dibesarkan. Jangan bergeretek sedikit pun. Minta dipuji. Minta dimuliakan. Kalaupun ada pujian ditujukan ke kita, pandai-pandailah mengembalikan pujian kepada yang punya hak. Pandai-pandailah mengembalikan pujian kepada yang punya hak. Nah jadi ini anuman hanya kawin.
ada akan Rasulullah di rumah ya Allah. Nah, lalu supaya ingat sama Rasulullah sallallahu ala Muhammad. Sallallahu ala Muhammad. Ini berdua tuh jadi kisah sallallahu ala Muhammad. Lalu hati kita ini terbiasa asyik melihat, memuji, membesarkan hati kita. Akhirnya dengan berkat memuji Rasulullah hilanglah penyakit minta dipuji, hilanglah minta diambung, hilanglah minta dibesarkan, insya Allah. Oleh karena itu as-salah ala nabi tuhratun lil qulub. Salawat kepada Nabi memberasihi hati nang rigat. Di antara kerigatan hati kita minta dipuji. Kenapa minta dipuji? Karena merasa punya kelebihan. Kenapa jadi merasa punya kelebihan? Karena kita menganggap cerita ini ke diri kita. Itu jahil namanya. Itu belum ma'rifat lawan diri. Sedangkan apabila ma'rifat, cerita yang ini bukan ke diri kita. Bukan ke diri kita, tapi ke orang lain. Apabila kenal bukan ke diri kita, tapi ke orang lain, man arafa nafsahu faqad arafa rabbah. Mudahan doakan ulun doakan pengen kita sama-sama, karena yang kita pegang ini fadlullah wa inayatullah, bukan kepintaran, bukan kealiman, bukan ibadat, bukan apa-apa, semua fadlullah wa inayat. Mudahan kita semua dapat. Dari karena itulah para dzurriyyatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka itu berjalan di jalan ini. Wa kulluhum min Rasulillahi multamisun gharfan min al-bahri aw rashfan min ad-diyan. Mereka bilang, ya sayyidi ya Rasulullah khudh bi yadi qallat hilati adrikni. Sahibul Burdah bilang, ya akramal khalqi maliman aludu bihi siwaka. Enggak ada yang bisa nolong ulun ya Rasulullah. Enggak ada. Siwaka selain dia. Kenapa minta tolong sama Rasulullah? Terus enggak kenal Allah? Kenal. Justru kenal itu minta tolong sama Rasulullah. Kenapa kayak itu aja? Kayaknya ada belajar. Justru kenal sama Allah minta sama Rasulullah. Justru kenal Allah minta ulahkan kupilon bini. Coba kalau kayak ini kamu pendar, Allah turun bang stumat Bapak aja Tuhan ulahkan kopi, karena ulun beetikat nang kau maulah kopi hanya pian turun stumat bungol aja Tuhan. Kadang mungkin malah kada kenal sama Allah, justru kenal sama Allah minta ulahkan kupilon bini. Yang makan kopi mulahkan, maka ngaran bini meskur, diterima kasih. Kalau nyajar bini ulah soranganan, kita karena bini metu ulah soranganan makzur. Ini kada kau dilibat-libatakan, berarti ini Allah kada hendak. Selesai. Bilanya menolongi, kita terima kasih. Bilanya kada menolongi, jangan dianggapi. Kita tercabur di sumur. Ayo coba orang mengenal Allah. Inilah pendernya. Allah apa Tuhan? Turun bang stumet. Kita cabur nah. Amunnya Tuhan batangan menolongi, maka kita mengetahui mukhalafatuhu ta'ala lil, berarti kada pinandu lagi lawan Tuhan. Berarti belum ma'rifat lagi lawan Allah. Siapa yang kita kill? Coba membaca nang lewat. Paman aja kita. Ini orang pinandu. Paman sini nah. Tolongi ulun. Turun paman. Naik ke atas kita selamat. Makasih pamanlah. Berterima kasih kepada paman. Bagi orang yang ma'rifat sama sudah berterima kasih lawan Allah. Terus pamannya mululu. Paman, ini paman, tolong gini. Misalnya, gua ma'dzur. Jangan marah. Karena inya dhaif. Inya la haula wala.
Insya Allah lalu rumah tangga tuh harmonis, hari-hari penuh manis. Tapi munnya sudah kada bertauhid, harmonis, hari-hari menangis. Yang lakan kopi, lasonganan jam ini, keleng neh ya. Kelahik. Ayo, kenapa Rasulullah bisa sabar ditawaki batu? Kenapa? Karena beliau dengan jelasnya berkata, Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun ay la yaf'alun. Ya Allah beri petunjuk. Ini gawian pian, lain gawian makhluk. Gawian pian. Mun pian memberi petunjuk ke arah sini, gawian yang timbul pasti itu. Mun pian menunjuk ke arah sini, gawian yang timbul pasti itu. Allahumma hdi qaumi. Sekarang pian praktekakan, pian menampayakan bahwa pian mau uji ulun dengan menawak. Ini gawian pian. Fa innahum la ya'lamun ay la yaf'alun. Ini kerde kisah. Itu yang bikin Nabi sabar. Itu yang bikin Nabi asik. Malah asik. Tawaki orang, diludahi orang hari-hari. Tidik ke pulang. Jangan luput. Tidik garing nang meludahi. Apa? Dielangi sidin kada maanggap. Allah, seputih itu hati Rasulullah. Siapa yang kada memuji? Siapa yang kada menyanjung? Ayo. Siapa yang berani melarang orang yang memuji Rasulullah putih hati? Ayo, siapa? Wani cobai melarang orang memuji. Yang benar memang harus dipuji. Seputih itu hati Rasulullah, ya Allah. Terus turun kepada sahabat, turun kepada tabi'in, terus fama min khuluqin fil bariyati mahmud illa wa huwa mutalaqqan an zainil wujud. Ya mudah-mudahan Rasulullahnya udah nampak, ya lah melihat atau kada urusan hati, bila bungul kada melihat, bilanya tambuk maginnya. Jadi ay ra'ahu zahiran fi a'yanil mawjudat. Orang yang mengenal Allah ra'ahu, dia seperti melihat akan Allah, nampak sekali di alam semesta yang ada, seperti melihat. U'budillah ka'annaka tarah. Beribadahlah nyawa kepada Allah sepertinya engkau melihat Allah. Kenapa seperti? Karena yang dilihat bukan yang mukhalafah. Karena yang dilihat bukan yang asli mukhalafah. Yang dilihat hanya sebuah kisah, tapi kisah menunjuk kepada yang mukhalafah. Ka'annaka tarah. Jadi fala yastauhishu min syai'. Inya kadang merasa liar, kadang merasa terganggu dengan setiap sesuatu. Allah, untungnya hati orang kayak inilah kagum kita. Gangguankah, hinaankah? La yastauhishu. Gak pernah merasa mau muyak. Karena apa? Ia lihat Allah, kekasih hatinya. Ia lihat Rasulullah, kekasih hatinya, yang berkelakuan seperti ini. Kelakuan yang di dalamnya pasti mengandung hikmat dan kebaikan yang bisa ditembus, kata para habaib, apalagi yang berpangkat al-aidarus, jalan untuk menembus kelakuan Allah yang membingungkan, jalannya hanya satu, husnudzan. Barang siapa berhusnudzan dengan kelakuan Allah yang macam-macam, maka orang itu seperti sudah mengenal kelakuan Allah. Seperti sudah mengenal. Ini husnudzan. Pasti Allah baiknya. Nah kaya sudah pinan dulu. Pada Jakarta hujud di mana baiknya. Takutnya jadi mana juga baiknya. Bingung yon aja.
Di mana yuk bagusnya? Saya tahu juan aja. Cuma unda berhusnudzon pasti baik. Di mana baiknya? Nah itu nggak tahu. Itu husnudzon. Nang kaya, inya tahu di mana baiknya. Di mana baiknya nang kaya tahu. Husnudzon itu adalah lurung paling cepat untuk mengerti kepada Allah. Mun bujur-bujur tahu, omaginnya tinggi makam orang itu. Nih kita nih, ya hujan semingguan, apa yuk baiknya? Wah bagus. Di mana yuk bagusnya aja? Ntar tahu. Apa nyoman bagus? Unda tahu Tuhan. Tuhan tuh orang baik kan? Baik kan lah Tuhan jangan tinggal dalam rumah. Baik kan bisa. Kayak apakah kelakuan Tuhan meninggal makan anu rumah-rumah? Bagus. Di mana bagusnya? Nah unda lain unda gawian takut di Tuhan situ maok nih betakon tarus. Wa kullu fi'lik jamil. Ini orang ma'rifat. Tentunya harus didasari lagi dengan disempurnakan syariat. Nah itu babnya pasti kalau dipisah. Cuma ini babnya kan bab hakikat. La yastawhisu. Jadi Rasulullah tuh di mana aja ada masalah. Dipuji orang kah, dihina orang kah, diambung orang kah, gamat mek pun gamat. Nah, di apa orang kah, ada heran nih sih. Ada kita nih, ada aja nama rambut ke maunya lagi dah. Dia tahu hisuk, kita liar kan adanya, ya kan? Liar loh. Nah, rambut, ya kan? Cobaan mah, bukan cobaan. Mati ini sebutin pulang. Dah. Jadi ini 7 orang. Mati kelak. Ya mana mati dah. Nah begini. Ada mau beranai mbak mola tersinggung mbak nang mau orang ada mau orang tumbur mati lampu belikan apa halinya imong lagi pengantin alhamdulillah aja pengantin jadi bahasanya itu wa kullu fi'lik jamil wa ya'nisu bihi kullu syai'. Lalu karena inya kadang merasa liar, wa ya'nisu bihi kullu syai'. Semua orang mau dekat dengan dia karena dia nggak pernah menilai orang macam-macam. Itu orang apa ngarannya nang maaf lah minta rela kalau nya kada nyaman didengar gigeran apa? Nah, coba lawan ular, bantam lah. Kada sidin kada jahat lawan ular. Malah jadi kegayaan. Sidin maju, ular bunduran, bongol kelak. Ular maju, sidin mundur. Kenapa? Karena sidin nggak takut sama ular, nggak menyangka jahat sama ular. Takut sumbernya sangka jahat. Sangka jahatnya apa? Kalau pina dipatok, ya kan? Kok begitu hati kita sama Allah? Kok begitu? Segitunya kita sama Allah. Takta guru aja. Coba aja para ular. Darapan pasti mematuk. Belum tentu. Ninang ular ini ada pemegang. Al-jaizu fi haqqihi ta'ala huwa fi'lu kulli mumkinin aw tarkuhu. Harus bagi Allah mematuk, harus kada. Terus ulun begana ke bukah kah? Bukah. Nah ya Allah maksud ulun bukah juga. Cuma takutannya karena Allah kalau pina mematukakan. Bukan karena ular. Ular ini gambar nang kada apa-apa. Jangan karena ular bukahnya. Karena Allah.
Oleh karena itu iblis kenapa jadi beliung bertamu Sayyidina Umar? Karena takutnya sama Allah bukan sama makhluk. Di mana Sidin takutan lawan Allah? Karena makhluk semua mazhar Allah. Jadi takutnya Sidin kepada Allahnya nang zahir bukan kepada makhluk. Lalu bilanya Sayyidina Umar jalan gang sini, iblis melihat Sayyidina Umar jalan gang sini berjauhnya. Padahal harus wahyu ditempeleng Sidin. Harus wah. Kenapa jadi takutan iblis lawan Sidin? Karena Sidin takutan sama Allah. Ketika kita buka dari ular takutan sama Allah, takutannya sama Allah, ularnya buka juga. Sama dia takjub. Allahu Akbar. Artinya apa? Nah, ketika kita damai dengan alam semesta pun damai dengan kita. Bersahabatkah jurang? Hah? Kalau kada percaya, coba tanya rumput nang bergoyang. Sejahat apa gerang? Sejahat apa gerang alam? Tidak ada. La taziru waziratun wizra ukhra. Jadi kadada lagi nang ditakutani, kadada lagi nang dikhawatirkan tentang makhluk maksudnya. Fala yastawhisu min syai'. Kadada lagi nya rasa takutan apa? Wa ya'nisu bihi kullu syai'. Kama taqaddama fi na'til 'arif. Kemudian waman faniya bihi, naik ke situ gin dulu. Jadi hasilnya malam ini mudah-mudahan kita diberi taufik hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu dibukakan hati kita oleh Allah kisah Allah. Allahnya sudah kita kaji. Ilmunya ma'rifat tauhid. Allah, sifat wujud, qidam, baqa, mukhalafah, qiyamu dan seterusnya. Kemudian langkah berikutnya Allah nang kita kaji, nang mukhalafah, nang rahasia ini nang kada kawat dibuka-buka, kita dilihatakan kisah Sidin, yaitu di alam semesta. Amin amin ya rabbal alamin. Mari kita berdoa, mudah-mudahan muslimin muslimat di dunia, terutama di Kalimantan Selatan, dapat tambahan rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan semua mereka hati bersatu, hati mereka damai, hati mereka bahagia dengan sebab curahan tambahan rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Ya latifan bil ibad qul tabbina wasaqil bilad warham 'abidak ya jawad qabla tabarrum wal fasad ya warham 'abidak ya jawad qabla tabarrum wal fasad nas'al bi taha wal 'ibad ahli sarair wal widad wa haqqi tanzil jawad تحيي البلاد مع العباد بالعباد ربنا عاصم البلاد وارحم عبيدك يا جواد قبل التبرم والفساد عبدك ببابك وقيف ومن عذابك خايف
بفنائك عاكف يرجوك تدريك بالمراد يا لطيفا بالعباد ارحم بنا واسلم بنا وارحم عبيدك جواد قبل التبرم والفساد يا ذا الجلال والكرام نسألك ترحم من جرام وامحو الكبائر واليمان وافتح لنا باب السداد يا لطيفا بالعباد ارحم بنا واصلح بنا وارحم عبيدك يا جواد قبل التبرم والفساد ربي وارحم ضعفنا ووسع العيش لنا ولا تؤاخذ من جنى إنك لطيف بالعباد يا لطيفا بالعباد ارحم بنا واصلح بنا وارحم عبيدك يا جواد قبل التبرم والفساد على بيت المصطفى يا أهل الكرم وأهل الوفاء غيثوا عبيدا قد هفا حائر مضيع المعاد يا لطيفا بالعباد ارحم بنا واسقِ البلاد وارحم عبيدك يا جواد قبل التبرم والفساد فداركوه بالثبات وأسعدوه قابل الممات بخير عيش في الحياة وحسن خاتم مستجاب يا لطيفا بالعباد طبنا واسق البلاد وارحم عبيدك يا جواد قبل التبرم والفساد ثم الصلاة على رسول خير الأنام أبي البتول ماذا حبرك في الفصول والآل والصاحب الجياد يا لطيفا بالعباد ارحم
سبحان الله
يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصل وسلم وبارك وكرم وعظم على من أرسلته رحمة للعالمين وبشرى للمؤمنين سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أوصل وأهدي وتقبل ثواب ما عملنا في هذا المجلس المبارك هدية واصلة ورحمة نازلة وبركة شاملة وصدقة متقبلة. نقدم ذلك ونهديه لحضرة سيدنا رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله وإلى أرواح أهل بيته وصحابته وقرابته وأزواجه وذرياته أجمعين من الأولياء والعلماء والصالحين، ثم إلى أرواح مشايخنا ومعلمينا ووالديهم وأمهاتهم وأزواجهم وأصهارهم وأولادهم وذرياتهم، وإلى أرواح والدينا وأمهاتنا وإخواننا وأخواتنا وأزواجنا وأولادنا وذرياتنا وأصحابنا وجيراننا أجمعين، إلى أرواح من الزائر ولا ذاكر لهم أنت أعلم بهم وبأسمائهم. تصلى وسلم تسخرا وطيه برحمتك يا أرحم الراحمين. أوصل اللهم ثواب ذلك منا إليهم واجعل وداء لهم من النار وبغدا لكم من النار وشراء لكم من النار وعتقا لكم من النار ونجة لكم من النار برحمتك يا عزيز يا غفر يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا ولهم وارحمنا وإياهم مغفرة ورحمة من عندك إنك أنت الغفور الرحيم، وأدخلنا وإياهم الجنة بغير حساب. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. بفضل اسم ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Minta ampun domba, minta ridha dunia akhirat.